Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Guru saya, guru kita semua, Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, mata'anallah biduli hayatih, yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan, Gubernur Jawa Timur Ibu Nyai Hajah Indar Parawansa. Alhamdulillah, di bawah kepemimpinan beliau, Jawa Timur semakin moncer dengan prestise dan prestasi yang tokcer. Semua sektor maju, nggak ada yang tertinggal dan kececer. Ini tahadusan bin ni'mah, bukan ujub, bukan pamer. Terbukti penghargaan yang diterima beliau banyak sekali, berjejer-jejer. Jadi Jawa Timur kalau dibanding dengan provinsi lain nggak bakal keder. Dalam kancah nasional bahkan internasional, Jawa Timur selalu bertengger. Kita doakan mudah-mudahan Ibu Gubernur terus diberi bimbingan dan kekuatan oleh Allah untuk meningkatkan ekonomi di Jawa Timur sehingga nggak ada lagi warga miskin yang pateng kleler. Warganya guyup, rukun, nggak suka eker, nggak suka geger, sehingga Jawa Timur makin berwibawa, makin bermartabat, bermanfaat, barokahnya amber dan meloper-loper. Amin Allahumma. Mas Haji Emil Elistianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur bersama Ibu Arumi Emil, Forpimda, ada Pak Wakapolda bersama jajarannya, Pak Kasdim, seluruh Pak Kasdam ya, seluruh pejabat di lingkungan Pemprov Jawa Timur yang berkesempatan hadir. Mohon maaf nggak bisa menyebutkan nama dan jabatan satu persatu. Para wali kota dan bupati se-Provinsi Jawa Timur, ada hadir di tengah-tengah kita Mas Eri, wali kota Surabaya, ada Bupati Bangkalan, ada wali kota Pasuruan, ini jabatan frustasi. Beliau sesungguhnya pengen jadi waliullah tapi nggak kesampaian. Untung turunnya ke wali kota. Saya takut nggak kesampaian jadi waliullah, turunnya ke dubes, dukun besar. Ini bahaya. Sekhermania seluruh Indonesia, Bapak Ibu Saudara, warga masyarakat Jawa Timur khususnya, dan saudara-saudara sebangsa setanah air yang bisa mengakses majelis hari ini yang saya cintai, yang saya hormati rahimakumullah. Kegiatan yang dilaksanakan Pemprov Jawa Timur dengan dikomandani oleh Ibu Gubernur di penghujung tahun ini menyongsong Jawa Timur Bangkit 2022 dengan agenda acara mulai khatmil Quran, sholawat, muhasabah, doa bersama. Mudah-mudahan menjadi titik tumpu turunnya rahmat Allah untuk Indonesia. Mudah-mudahan menjadi wasilah seluruh bangsa Indonesia diselamatkan Allah dari berbagai wabah, musibah, dan berbagai bencana. Juga mudah-mudahan menjadi wasilah NKRI yang kita cintai bersama tetap terpelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan ini juga bermakna doa, mensyukuri waktu dan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita. Syukur itu definisinya tasarrufun ni'mah fi mardatillah, mendaya gunakan nikmat pemberian Allah untuk hal-hal yang diridhai Allah. Maka mensyukuri tahun baru dengan euforia yang berlebihan jelas dilarang. Mensyukuri tahun baru
dengan pesta pora yang kelewatan jelas nggak ada tuntunannya. Karena itu tidak diridhoi oleh Allah. Terlebih di tengah-tengah keprihatinan dan penderitaan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, yang terkena dampak erupsi Semeru, yang terkena gempa bumi, yang terkena tanah longsor, banjir bandang, dan sebagainya dan sebagainya. Sungguh sangat tidak etis dan sangat zalim menurut saya kalau pergantian tahun dirayakan dengan pesta pora yang berlebihan, apalagi dengan tindak maksiat, pakai ke night club, pakai dugem, ajub dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Nyumet mercon, nyalain petasan, jelas dilarang negara, jelas dilarang agama, karena nggak ada manfaatnya, madorotnya banyak, bahayanya jelas. Berapa banyak korban berjatuhan gara-gara petasan, mulai dari yang matanya buta, tangan dan kakinya putus, bahkan nggak sedikit yang sampai mati sangit gara-gara mercon. Nyebol trompet tidak ada tuntunannya. Maaf, jangan mancing-mancing malaikat Israfil. Iki kabar-kabare trompete malaikat Israfil iku wis dimut, tinggal nunggu instruksi. Kita lagi ketir-ketir, ini ada varian baru Omikron, takut Israfil terpapar. Engko lek Israfil sampai watuk-watuk muni trompete, bisa-bisa kiamat seprapat. Tolong ndak usah bunyi-bunyiin trompet, jangan mancing-mancing malaikat Israfil. Allahumma sholli ala Muhammad. Tahun baru itu sama dengan hari-hari biasa. Saya Anwar Zahid, yang bodoh, yang doif, tidak mendapatkan satupun referensi atau dalil tentang perayaan tahun baru. Jadi tahun baru itu sama dengan hari-hari biasa. Kalaupun kita bersyukur karena kita diberi kesempatan dan waktu baru oleh Allah, itu saja. Dan itu tidak harus di tahun baru. Setiap hari adalah waktu dan kesempatan baru yang diberikan Allah kepada kita, yang harus kita syukuri. Setiap bangun tidur itu sesungguhnya kita sudah diberi waktu dan kesempatan baru oleh Allah. Makanya begitu bangun tidur kita dianjurkan untuk berdoa, dan doanya diawali dengan kalimat tahmid, alhamdulillah. Kan doa bangun tidur itu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu kalau bangunnya sebelum subuh. Tapi kalau bangunnya kesiangan, jam 7:30 baru bangun, doanya lain, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bangun tidur aja kita udah disuruh doa, yang doanya diawali dengan kalimat tahmid, alhamdulillah. Yang dialhamdulillahi bukan tidurnya, alhamdulillah semalam tidurnya lelap, tidurnya nyenyak, bukan itu yang dialhamdulillahi. Kalau tidur nggak perlu dialhamdulillahi, karena tidur itu nilainya 0. Wong turu itu kan ora urip ora mati, diarani urip kok gak lapo-lapo, diarani mati kok isih ngentekno apa-apa. Maka saya sering sampaikan, wong turu itu la yamutu wa la yahya, tidak bermutu ngentekno biaya. Itu nggak perlu dialhamdulillahi. Yang dialhamdulillahi adalah allazi ahyana, kita diberi kesempatan hidup oleh Allah. Ini yang perlu dialhamdulillahi. Bapak Ibu Saudara, manusia hidup itu tidak lepas dari 3 dimensi waktu. Kaitannya waktu dengan kehidupan manusia pasti mengalami 3 dimensi waktu. Ada masa lalu, first time,
Ada masa kini, present time, dan ada masa depan, next time. Masa lalu, masa kini, masa depan. Telah, sedang, dan akan. Dulu, sekarang, dan nanti. Ini masing-masing ada wakilnya. Kalau dalam bahasa sejarah, masa lalu diwakili oleh generasi tua, masa kini diwakili oleh generasi dewasa, masa depan diwakili oleh generasi muda. Maka dalam bahasa sejarah, siapakah orang tua? Orang tua adalah manusia masa lalu yang masih tersisa di masa kini, yang sudah tidak banyak harapan di masa depan. Siapakah orang dewasa? Orang dewasa adalah manusia masa kini yang sudah lupa dengan prinsipnya di masa lalu, tapi juga sudah tumpul diajak menatap masa depan. Sedangkan orang muda adalah manusia masa depan yang sudah hadir di masa kini, tapi belum banyak beban dan pengalaman di masa lalu. Ini masing-masing punya karakter. Orang tua suka bernostalgia, orang dewasa sibuk dengan realita, anak muda akrab dengan idealita. Kakek dan nenek yang tua kalau didatangi cucu biasanya suka bercerita. Bapak ibu yang dewasa kalau anaknya minta sesuatu alasannya sibuk kerja. Anak-anak muda paling suka kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa dan pacarnya siapa. Tokoh tua sibuk nulis biografi, tokoh dewasa sibuk berprestasi, menduduki kursi, rebutan posisi. Tokoh muda pandai berorasi, suka demonstrasi, dan banyak yang ahli caci maki. Ini nek tak terus nunggu gak rampung-rampung. Ada yang lebih penting yang harus saya sampaikan. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tadi Ibu Gubernur dawuh maghribnya jam 6 lebih, jadi jenengan waktunya nanti sampai jam 8.30 menit. Berkaitan dengan masa lalu, kita nggak bisa berbuat apa-apa dengan masa lalu kita, karena masanya udah lewat dan tidak ada lorong waktu yang bisa membawa kita kembali ke masa lalu. Kalaupun ada, itu film fiksi Doraemon. Maka bagaimana menyikapi masa lalu kita? Menyesal atas segala kesalahan kita di masa lalu, menyesal atas semua kezaliman, kemungkaran kita di masa lalu, menyesal atas semua dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu. Itu aja. Berkaitan dengan masa kini, apa yang harus kita sikapkan? Bagaimana kita menyikapi masa kini? Stop dari semua kejelekan di masa lalu, stop dari semua kejahatan, stop dari semua dosa. Jalani hidup sesuai dengan norma agama, jalani hidup sesuai dengan norma negara, norma masyarakat. Berkaitan dengan masa depan, kita nggak tahu apa-apa tentang masa depan kita. Siapa yang tahu masa depannya? Nggak ada yang tahu. Jangankan masa depan kita 10 tahun lagi, jangankan masa depan kita 5 tahun lagi, jangankan masa depan kita sebulan lagi, besok kita kayak apa, mau berbuat apa, seperti apa, dalam keadaan bagaimana, nggak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Bahkan mohon maaf, nanti malam kita masih ada di dunia ini atau tidak, nggak ada yang tahu, karena semua sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Dan ajal itu kalau udah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, nggak bisa dimundurkan, nggak bisa dimajukan. Ibu Gubernur misalnya jatahnya 30 tahun lagi, ya 30 tahun lagi. Gus Ipul misalnya jatahnya 10 tahun lagi, ya 10 tahun lagi. Pak Wakapolda misalnya jatahnya 5 tahun lagi, ya 5 tahun lagi.
Ini tukang syuting ini misalnya seminggu lagi, ya seminggu lagi. Saya misalnya jatahnya 100 tahun lagi, ya sesuai jadwal. Bicara soal masa depan, ibu, bapak, saudara, jamaah yang saya hormati rahimakumullah, kita memang nggak tahu apa-apa tentang masa depan kita. Maka yang harus kita lakukan apa? Bertekad kuat untuk tidak mengulangi kejelekan-kejelekan kita, sekaligus bertekad kuat untuk melakukan hal-hal yang baik. Ini keuntungannya apa? Kalau kita punya tekad kuat untuk meninggalkan yang jelek, punya tekad kuat untuk melakukan yang baik-baik, walaupun misalnya masa depan kita tinggal sebentar, usia kita tinggal pendek, tapi kita mendapatkan pahala yang banyak, seperti halnya andai usia kita panjang dan kita melakukan amal-amal kebaikan. Niyatul mukmin khairun min amali. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Maka hidup ini niatkan yang baik, niatkan yang baik, niatkan yang baik, pasti yang akan datang ke kita adalah yang baik-baik. Niatkan yang baik, pasti yang akan kita terima adalah yang baik-baik. Misal Bapak Ibu nanti malam punya niat mau sholat tahajud, udah mantep, ternyata malamnya ketiduran. Ini walaupun tidur dapat pahala sholat tahajud, asal nggak sengaja molor. Ini sekedar contoh. Ibu bapak, masa depan itu walaupun kita nggak tahu, tapi secara umum ada dua. Ada masa depan sebelum mati, ada masa depan sesudah mati. Ada masa depan di dunia, ada masa depan di akhirat. Kira-kira panjenengan kalau diajak bicara masa depan, itu yang terpikirkan oleh panjenengan masa depan yang sesudah mati apa masa depan yang sebelum mati? Dijawab nggak dijawab, aku udah tahu jawabannya. Misalnya panjenengan lagi bangun rumah, itu yang panjenengan pikirkan rumah yang akan ditinggali selamanya atau rumah yang akan ditinggalkan selamanya? Sekarang jawab mana? Dua-duanya harus dipikir. Rumah yang akan ditinggali selamanya, rumah di surga, harus kita pikir. Rumah yang akan ditinggalkan selamanya, rumah di dunia, juga harus kita pikirkan. Tapi kerangka berpikirnya harus benar. Rumah di dunia, sebagus apapun, semewah apapun, semegah apapun, seindah apapun, itu sifatnya hanya rumah dinas. Boleh kita tempati selama kita masih menjabat sebagai khalifah fil ardi. Begitu jabatan sebagai khalifah fil ardi ini purna, maka hari itu juga rumah harus dikosongkan tanpa toleransi, kecuali kalau mati ini bengi, boleh nginep itu pun hanya semalam. Setelah itu langsung diterbangkan pakai pesawat paling canggih di dunia, satu-satunya penerbangan yang tepat waktu, bebas hambatan, nggak pernah delay, namanya Keranda Airlines. Dipindah ke rumah singgah sementara, ukurannya cuma 1 kali 2 meter, tahan gempa, anti banjir, anti badai, anti beledek. Kuburan. Rumah yang akan kita tinggali selamanya adalah rumah yang di surga. Pertanyaannya, sudahkah kita punya kapling di sana? Nah, untuk bisa menggapai itu, Bapak Ibu jamaah sekalian, what must we do now? Gak ngerti ya, wes aku ya iso ngomong tok ini padha gak ngerti nih. Apa yang sekarang harus kita lakukan? Trilogi prinsip hidup manusia agar hidup ini bermakna, bermartabat dan selamat dunia akhirat. Ini sering saya sampaikan di mana-mana. Hidup itu harus melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk meraih yang terbaik. Lakukan perbaikan di seluruh lini kehidupan menuju kebaikan dalam semua aspek hidup agar kita meraih yang terbaik dalam kehidupan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Melakukan perbaikan ini artinya kita jangan hanya puas jadi orang baik, tapi harus jadi orang yang memperbaiki.
Jangan cuma puas jadi orang solih solihah, tapi harus meningkat jadi orang yang muslih muslihah. Mal farqu bainas solih wal muslih? Apa perbedaan antara solih dengan muslih? Bapak Ibu, solih itu artinya orang baik. Kalau muslih, orang yang memperbaiki, melakukan perbaikan. As-solih khairuhu li nafsih, wal muslih khairuhu li nafsihi wa li ghairih. Orang baik, orang soleh, itu kebaikannya hanya manfaat untuk dirinya sendiri saja. Tapi orang muslih, orang yang melakukan perbaikan, itu manfaat kebaikannya ya untuk dirinya sendiri, ya untuk banyak orang. Jadi kalau sekedar solih, sekedar jadi orang baik, itu manfaat kebaikannya hanya untuk dirinya sendiri. Api tapi api edewe. Beda dengan muslih yang memperbaiki, melakukan perbaikan. Ini manfaat kebaikannya di samping untuk dirinya sendiri, juga manfaat untuk banyak orang. Pantas kalau muslihun wahidun ahabbu ilallah min alafi solihin. Satu orang yang melakukan perbaikan lebih dicintai Allah daripada ribuan orang baik yang tidak mau melakukan perbaikan. Kenapa? Allah menjaga ekosistem dan kelestarian dunia ini melalui orang-orang muslih. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Sekali-kali Allah tidak akan menimpakan azab, menghancurkan satu negeri selama penduduk negeri itu mau melakukan perbaikan. Ini dawuhnya Allah, wa ahluha muslihun, bukan wa ahluha solihun. Jadi mungkin satu daerah itu orangnya baik-baik, tapi kok masih ada azab, tapi kok masih banyak kesulitan, padahal orangnya solih-solih. Ini jawabannya, ya memang orangnya solih-solih, tapi nggak mau muslih, nggak mau melakukan perbaikan. Yang terakhir, untuk melakukan perbaikan ini nggak gampang. Kita nggak akan mungkin berbuat dengan sendirinya, karena kita ini human socially, nggak bisa hidup tanpa orang lain. Ini dibutuhkan kerjasama. The right man on the right job, the right man on the right place. Aku mau ndak gowa ya Gus. Kalau dalam bahasa agama, kullu ya'malu ala syakilatih. Masing-masing komponen bangsa ini harus bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan profesi masing-masing. Bukan cuma kerja keras, tapi harus didukung dengan kerja cerdas sekaligus kerja ikhlas. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau cuma kerja keras, itu kerja pakai otot, hasilnya hanya pas. Tapi kalau didukung dengan kerja cerdas, kerja pakai otak, hasilnya lebih puas dan lebih luas. Apalagi disempurnakan dengan kerja ikhlas pakai hati, Allah berjanji diberi hasil yang puas, luas, tak terbatas. Tak boleh ini larang ini kata-kata ini. Kalau cuma kerja keras, hasilnya hanya pas. Tapi kalau mau kerja cerdas, hasilnya lebih luas. Apalagi disempurnakan dengan kerja ikhlas, hasilnya tak terbatas. Contoh, yang kerja keras mengandalkan otot, hasilnya pas. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, saudara kita yang kerja keras cari batu di pegunungan, itu batunya besar-besar, pakai alat gergaji, gelodak-gelodak, kerja keras. Sehari paling-paling hasilnya pas 100.000, 200.000. Tapi kalau mau kerja cerdas pakai otak, kerjanya enteng. Kayak dokter yang dikeluarin batu kecil tapi nilainya bisa ratusan juta, karena yang dikeluarin itu, yang diambil itu batu ginjal. Apalagi disempurnakan dengan kerja ikhlas pakai hati, janji Allah rezekinya luas tak terbatas. Contohnya kiai, ya kiai-kiai yang bener, kiai-kiai yang alim beneran.
Loh coba kiai itu coba kelihatan kerja apa? Enggak, tapi rata-rata dicukupi sama Allah. Enggak ada kiai ketakraan nyuluh kodok golek bekecot jadi kernet, itu enggak ada. Tapi alhamdulillah ya, karena itu mampu memadukan antara kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Artinya begini, yang ulama, yang kiai harus memberikan wawasan keagamaan kepada umatnya masing-masing. Ingat, Indonesia ini negara yang disebut dengan Darul Mitsaq, Darul Ahdi. Kita tingkatkan menjadi Darussalam. Kalau dalam bahasa kemenyeknya, religious nation state, negara kebangsaan yang berketuhanan. Bukan negara agama, tapi negara yang seluruh warganya beragama. Jadi negara agama bukan, negara sekuler bukan, tapi bukan pula negara yang bukan-bukan. Kalau bukan-bukan nanti susah ngadepinya. Sehingga para ulama, para pemuka agama harus memberikan wawasan keagamaan dan cara beragama yang khas Indonesia, yang damai, yang saling menghormati, yang penuh dengan toleransi. Karena negara kita ideologinya Pancasila, tidak memberlakukan hukum satu agama, tapi negara melindungi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Ini tugasnya para ulama. Di samping doa zikir tentu, yang umara harus punya kebijakan. Yang satu tentu tidak melanggar konstitusi, yang kedua membela rakyat, kepentingan rakyat di atas segalanya. Karena mohon maaf, kekuasaan adalah amanah dari rakyat. Kebijakan penguasa ini penting. Mohon maaf Gus Ipul, kalau saya Anwar Zahid pengen bangun masjid, pengen bangun pesantren, lama. Gak percaya? Misalnya saya setiap ceramah di mana-mana, sorban keliling, kardus keliling, narik infak, saya keluarin ayat qala Allah Ta'ala mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillahi kamathali habbah, dan seterusnya. Saya keluarin hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Sorban keliling, ribuan jamaah yang hadir, mentok dapatnya puluhan juta. Itu saya bangun pesantren, bangun masjid belasan tahun nggak selesai-selesai sampai sekarang, sampai sekarang. Tapi kalau ibu gubernur nggak usah pakai qola ta'ala, nggak usah pakai qola nabi. Itu pesantrennya Anwar Zahid di Bojonegoro, anggarkan. Sini setempel tanda tangan, cetok, eret, selesai. Tanpa qola ta'ala, tanpa qola nabi. Jadi saya udah mulai 2000 berapa Gus? 10 nggih, mulai 2010 sampai sekarang ibu gubernur gak mari-mari. Ada sekitar 1200 sekian santri, yang 30%-nya adalah yatim piatu dan yatim piatu, 60%-nya untuk afa. Semuanya bebas biaya alias gratis. Alhamdulillah. Ini butuh kebijakan ibu gubernur. Jadi saya harap-harap ibu rawuh ke pesantren kami, sampai sekarang belum. Kemarin ninjau perahu guling itu deket banget bu sebenarnya, tak pikir mampir ternyata enggak. Mudah-mudahan habis ini beliau berkenan, kalau ada kunjungan ke Bojonegoro, beliau berkenan rawuh ke gubuk kami sekaligus melihat anak-anak yatim kami. Iki ngemis halus iki guys. Menengok ya grup hadroh menengok. Dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Loh ini terus, waduh, enggak apa-apa ibu nggih. Lanjut sebentar 3 menit. Yang TNI Polri tentu di bidang pertahanan, di bidang Kamtimas dan sebagainya. Yang pengusaha tentu bergerak di bidang ekonomi, dan harus sinergi dan jangan pernah ingin menonjolkan diri, merasa paling berjasa, tapi tadi kerja pakai hati. Kelemahan bangsa kita itu satu, semua komponen ada tapi bersatunya susah. Semua komponen sebenarnya ada, kita ini nggak kekurangan stok orang pinter
Yang kita agak kekurangan stok itu orang bener. Okay? Kita nggak kekurangan stok orang pinter, yang agak kekurangan itu stok orang bener. Kelemahan kita satu dari segi itu, masih kayak toko bangunan, semua bahan bangunan itu ada tapi berserakan, nggak mau bersatu. Coba kalau mau bersatu antara besi, kayu, semen, pasir, batu bata, keramik dan sebagainya, maka akan kokoh seperti bangunan ini. Ya kayak gitu. Lah kenyataannya bangsa kita belum seperti itu. Jadi masih kayak, maaf, toko peracangan bumbu dapur, ada tomat, ada bawang merah, ada cabai, ada garam, ada penyedap, ada terasi, tapi masih sendiri-sendiri. Padahal kalau mau bersatu, subhanallah, enak banget. Padahal ibu-ibu maaf, bumbu dapur itu kalau sendiri-sendiri nggak ada yang enak. Cabai nggak enak, tomat nggak enak, garam nggak enak, terasi nggak enak. Makanya gak ono wong gado terasi. Tapi kok ada sambal enak, ya ini karena ada kerukunan, karena ada kebersamaan. Dan jangan pernah kepingin menonjolkan diri, merasa paling berjasa, merasa paling baik. Kita semua penting, asal kita mau rukun. Kayak ini, bangunan ini pasti ada besinya, tapi besi gak pernah pengen menonjolkan diri. Toh semua orang sudah mengakui ini kuat karena ada jasa besinya. Coba misalnya bangunan yang ada di sini, bahan-bahannya merasa berjasa, semuanya pengen nampak, pengen kelihatan, pengen menonjolkan diri, ambruk, nggak indah. Saya ngomong ini ada jantungnya, jantung saya jasanya besar untuk tubuh saya yang memompa darah saya, tapi jantung saya nggak pengen menampakkan diri. Paru-paru saya jasanya besar, tapi nggak pengen menampakkan diri. Coba misalnya organ tubuh saya semua pengen menampakkan diri, usus nongol dikit aja jadi masalah, namanya ambeien, harus dipotong. Itu bahasa Inggrisnya the double. Maka kalau ada orang yang pengen kelihatan jasanya, pengen menampakkan diri, itu orang double yang harus dioperasi. Coba ikhlas dalam beramal itu kayak kita lagi, maaf, hajat, kayak kita lagi ke toilet, ini simbol orang ikhlas dalam beramal. Kita mampu merahasiakan amal yang satu itu, nggak diceritakan orang. Begitu masuk, pintu ditutup rapat, jebret, jangan sampai orang lain lihat, jangan sampai orang lain dengar. Begitu duduk, keran dibuka, gerajak, keras suara air agar tidak terdengar bunyi pret, prokotok. Itu jangan sampai didengar orang, jangan sampai dilihat orang. Meskipun keluarnya sulit, mari mangan jambu klothok entek sak pirang-pirang, kita juga nggak pernah teriak, aduh metune alot, enggak. Kita mampu menahan, jangan sampai didengar orang. Habis bersih keluar, kita tetap bisa merahasiakan sehingga nggak pernah kita ceritakan ke orang lain. Itulah orang yang ikhlas dalam beramal. Sekecil apapun amal yang ikhlas, Allah yang akan membesarkan. Mudah-mudahan Jawa Timur ke depan makin jaya, Jawa Timur ke depan makin sejahtera, Jawa Timur ke depan makin barokah. Ini yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.